Bareskrim Polri menggerebek sebuah pabrik narkotika yang berada di Bali pada Selasa 19 November 2024. Hal itu turut dikonfirmasi sebelumnya oleh Kabid Humas Polda Bali, yakni Kombes Polisi Jansen Avitus Panjaitan pada hari ini. Berdasarkan rilis dari pihak kepolisian, pabrik narkotika itu menghasilkan narkotika jenis hasis atau ekstrak ganja padat dan cair pertama di Indonesia seberat 200 kilogram. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Bali, Zainal Nur Arifin. Halo rekan Zainal. Ya, terima kasih rekan Andi di studio. Baik, rekan Zainal, ini berlangsung berapa lama tadi proses penggerebekan pabrik narkotika yang berada di Bali tersebut? Ya, dapat dilaporkan untuk penggerebekan daripada pabrik narkotika di Bali telah dilakukan pada hari Senin kemarin, tanggal 18 November 2024, yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Dan pada sore ini tadi telah dilakukan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada. Dan dari konferensi pers tersebut disampaikan oleh Kabar Eskrim bahwa pengungkapan kasus atau penindakan dari clandestine lab narkotika ini diawali dari pengungkapan tindak pidana narkotika jenis hasis di Yogyakarta sebanyak 25 kilogram pada bulan September 2024 yang lalu. Dan dari hasil pengembangan di Jogja kemudian didapatkan bahwa sebanyak 25 kilogram hasis tersebut diproduksi di Bali. Dan dari hasil pengembangan tersebut ditelusuri, kemudian ditemukanlah pabrik narkotika yang berada di wilayah Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali. Demikian. Baik, selain 200 kilogram narkotika jenis hasis yang dikabarkan telah ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam penggerebekan tersebut, apakah ada temuan lainnya yang mungkin krusial seperti itu di pabrik tersebut? Ya, untuk barang bukti lainnya, barang bukti narkotika yang ditemukan di pabrik tersebut, puluhan ribu butir Happy Five atau ekstasi, kemudian terdapat bahan baku bubuk hasis yang kemudian dijadikan padat, dan juga ditemukan barang bukti peralatan produksi untuk memproduksi narkotika tersebut. Selain itu juga nilai daripada barang bukti yang diamankan mencapai lebih dari 1 triliun rupiah, dan selain itu juga dapat menyelamatkan sebanyak 1.100.000 jiwa dari keseluruhan barang bukti narkoba yang berhasil diamankan. Demikian. Baik, lantas untuk orang yang ditangkap dalam penggerebekan tersebut, apakah sudah dikonfirmasi jumlahnya ada berapa kira-kira? Untuk tersangka yang diamankan sendiri di lokasi kejadian diamankan sebanyak 4 orang, yang keempat orang semuanya merupakan pekerja peracik daripada narkotika tersebut. Lalu 3 orang lainnya kabur atau melarikan diri sehingga mereka masuk ke dalam daftar pencarian orang, di mana salah satunya merupakan pengendali daripada pabrik tersebut. Baik, rekan Zainal. Untuk yang terakhir, apakah dari pihak kepolisian mungkin kembali mendapatkan informasi terbaru, mungkin apabila terkait indikasi adanya pabrik narkotika di daerah lain setelah adanya penggerebekan itu, atau sampai saat ini masih fokus terkait penggerebekan yang sudah dilakukan pada Senin tersebut? Untuk saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan dari pengungkapan kasus pabrik narkotika yang ada di Bali, dan selain itu juga informasi yang didapatkan bahwa seluruh barang bukti tersebut diketahui akan diedarkan secara masif untuk perayaan Tahun Baru 2025 mendatang untuk di wilayah Bali dan Pulau Jawa. Selain itu juga sebagian besar akan dikirim ke luar negeri. Demikian. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Bali, Zainal dan Arifin atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Baik, saudara, Bareskrim Polri diketahui telah menggerebek sebuah pabrik narkoba di Bali pada Selasa 19 November 2024. Penggerebekan clandestine laboratorium narkotika itu tepatnya berada di wilayah Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali.
Kabid Humas Polda Bali, Kombes Polisi Jansen Avitus Panjaitan sebelumnya dikonfirmasi secara terpisah membenarkan adanya pengungkapan kasus tersebut. Berdasarkan rilis dari pihak kepolisian, pabrik narkotika ini menghasilkan narkotika jenis hasis atau ekstrak ganja padat dan cair pertama di Indonesia seberat 200 kg. Selain itu, saudara, juga ditemukan narkoba jenis Happy Five sebanyak 1 juta butir dan vape THC atau vaping liquid ganja yang dikenal dengan sebutan vaping minyak THC sebanyak 50.000 batang. Penggerebekan tersebut hasil dari pengembangan tindak pidana narkotika jenis hasis di Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY sebelumnya. Saat itu polisi mengamankan sekitar 25 kg narkotika jenis hasis di DIY pada bulan September 2024 lalu. Setelah dilakukan penyelidikan, awalnya ini didapat informasi terkait lokasi produksi narkotika tersebut berpindah-pindah di sekitar wilayah Bali. Akhirnya terungkap pabrik ini berada di wilayah Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali. Di lokasi pabrik itu diamankan 4 orang tersangka yang semuanya merupakan warga negara Indonesia atau WNI. Warga masyarakat tujuannya adalah untuk menyamarkan tindakannya, menyamarkan perbuatannya. Dan kemudian yang menarik di sini adalah adanya pengisian cartridge pouch yang tentu kalau dijual harganya tidak sama dengan yang dijual di pasaran biasa karena harganya cukup mahal, tetapi ini adalah salah satu modus baru untuk memperkenalkan narkoba ini kepada para anak-anak muda yang memang sekarang lagi istilahnya ngetren lah menggunakan vape ini. Oleh karena itu hati-hati jangan sampai nanti yang dihisap itu adalah barang-barang terlarang seperti ini, karena kalaupun nanti ketahuan dicek urin juga pasti akan positif. Ini adalah salah satu metode atau strategi yang digunakan oleh para pelaku untuk mempermudah pemasarannya. Dan kalau kita melihat ada rekan kita nge-vape kan kita nggak pernah curiga juga apa sebenarnya isi di dalamnya. Oleh karena itu kita sama-sama berhati-hati terhadap penggunaan ini. Karena barang ini adalah barang yang sudah ada di pasaran dan mudah didapatkan serta biasa digunakan oleh anak-anak muda. Sehingga kecurigaan terhadap orang yang menggunakan vape ini akan semakin kecil. Nah, clandestine laboratorium ini sudah beroperasi sekitar 2 bulan, tapi dengan estimasi nilai barang bukti yang dapat diproduksi, kalau kita lihat dari keseluruhan angka tadi, dengan jumlah produksi hasis padat, hasis cair, kemudian juga Happy Five, itu nilainya cukup fantastis, sekitar 1,5 triliun. Kemudian rencananya akan diedarkan di Bali dan Jawa serta beberapa tempat lainnya, termasuk juga nanti akan dikirim ke luar negeri. Dan terutamanya ini akan diproduksi secara masif. Kalau kita melihat ada beberapa mesin di dalam tadi, salah satunya yang ada di depan kita ini ada mesin-mesin yang memang belum dipakai. Belum dipakai saja produksinya sudah seperti ini. Oleh karena itu, kami memutuskan daripada nanti segera mesin yang lebih besar nanti akan dipakai untuk memproduksi yang lebih besar lagi, kita melaksanakan preventive strike, yaitu melakukan pemberantasan langsung, kita melakukan pencegahan tetapi langsung dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelakunya. Karena kalau dibiarkan, masih ada mesin pencacah ganja yang belum dipakai. Kemarin masih tersegel dengan papan kayu. Kemudian ada mesin-mesin destilasi yang memang belum dipakai juga. Ini mengindikasikan bahwa ada rencana mereka untuk memproduksi ini dalam jumlah yang lebih besar lagi, khususnya menghadapi perayaan tahun baru. Oleh karena itu kita bisa segera lakukan pencegahan dengan melakukan penindakan. Dari jumlah barang bukti tadi, termasuk juga dengan bahan baku yang masih ada, itu kira-kira kalau dikonversi dengan penyelamatan jiwa manusia yang bisa kita lakukan, kita bisa melakukan penyelamatan sebanyak 1.490.000 jiwa dari keseluruhan barang bukti tadi. Rekan-rekan sekalian, terhadap para tersangka ini akan dikenakan pasal yang terkait dengan narkotika, yaitu pasal 114 ayat 2 subsidiar 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit sekitar yaitu 1 miliar dan paling banyak 10 miliar.
Terkait dengan psikotropika, akan dikenakan pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 tentang psikotropika, ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun dan denda paling banyak Rp750 juta. Dan untuk membuat efek jera, tentu kita akan menerapkan pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Karena selama para pelaku ini masih punya uang, dia bisa mengendalikan peredaran gelap narkoba, terutama yang ada di atas, kaki-kakinya masih ada. Dari kaki-kaki masih ada kaki-kaki lagi, sehingga selama dia masih punya uang yang cukup untuk memesan narkoba, dia tetap akan melakukan aktivitasnya. Oleh karena itu, untuk menimbulkan efek jera terhadap para pelaku ini, kita akan kenakan TPPU. Kita akan lakukan perampasan aset dan penyitaan, dan nanti akan kita ajukan ke sidang pengadilan. Terkait dengan TPPU, kita bisa kenakan pasal 137 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan pasal 3 junto pasal 10, pasal 4 junto pasal 10, pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman maksimal pidana penjara 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. Rekan-rekan sekalian, berbagai penangkapan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.